sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya dari kesibukan Bapak yang luar biasa. Kemarin tidak bisa dilaksanakan karena Bapak sibuk ya Pak ya. Harus ke Alhamdulillah sekarang ada waktu luang untuk Iya. mengikuti ini. Ya, terima kasih banyak Bapak. Kebetulan saya di SMP Negeri 3 Mande ini dari tahun 2001 Pak. Dari masih gadis sampai sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah 23 tahun ya. Iya. Alhamdulillah Iya. banyak pengalaman yang diambil di sini. Itu dan Bapak kepala sekolah yang kelima di SMP 3 Mande. Iya, alhamdulillah. Gimana Pak? Betah Pak di SMP 3 Mande? Alhamdulillah menyenangkan, suasana yang kondusif dan bisa bersama-sama untuk menentukan arah pendidikan di sekolah kita. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak ya. Gini Pak, maksud dari pertemuan kita pada siang ini, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Ini terkait kasus-kasus yang berhubungan tentang dilema etika, ya, dan bujukan moral gitu Pak. Gimana Pak? Ada selama Bapak di sini? Mengenai kasus-kasus dilema etika, tentu di setiap sekolah mungkin ada saja. Ini sewaktu-waktu. Menurut saya dalam menangani kasus dilema etika, jadi kita harus mengidentifikasi masalahnya, ya. Kemudian kita menentukan apakah masalah ini keduanya berdampak positif atau tidak gitu bagi sekolah. Ketika dihadapkan pada suatu hal kebenaran yang sama, dua-duanya sama benar maksudnya, berarti kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Itu penting. Oh, iya siap Bapak. Berarti tadi ya selama ini Bapak mengambil keputusannya untuk kasus-kasus yang ini. Misalnya tadi kan ya kata Bapak ada sama-sama positif misalnya ya. Iya, ya. Kan Bapak tuh jadi kadang-kadang mungkin ada kebingungan Pak ya. Kalau Bapak mengambil keputusan yang A, gimana yang B gitu ya. Karena dua-duanya mungkin dua-duanya ketika dihadapi dalam masalah itu, kalau ini menurut ini benar, ini menurut yang satunya lagi benar. Nah, di sini memang agak membingungkan, tapi ya tetap pada norma-norma aturan yang ada itu yang lebih diutamakan itu. Jangan menggunakan perasaan gitu mungkin ya di situ. Ya kalau kita berdasarkan perasaan kasihan, ya pasti kasihan kedua-duanya gitu. Nah, pada akhirnya ya norma yang digunakan ya, yang menurut aturan yang benar bagaimana itu. Iya Bapak, baik Bapak. Tadi langkah-langkahnya bagaimana Pak? Misalkan ada kasus nih Pak ya, ada kasus yang dilema etika ini. Gimana Pak langkah-langkahnya? Misalkan ya langkah-langkah yang saya ambil, pertama identifikasi masalah, apa penyebabnya, ya apa masalahnya, kemudian bermusyawarah dengan dewan guru, dengan komite, atau bila perlu dengan tokoh masyarakat yang terkait gitu ya, untuk menyelesaikan masalah ini supaya mendapatkan keputusan yang terbaik. Baik Bapak, luar biasa. Berarti tidak pernah mengambil keputusan sendiri Pak ya? Tidak dalam hal ini untuk keputusan yang tepat gitu, yang diinginkan oleh kita bersama gitu. Nah, kemudian begini Pak, hal apa saja ya yang dianggap efektif gitu Pak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika yang paling efektif gitu menurut Bapak? Ya, yang paling efektif yang tadi saya katakan, melibatkan semua orang gitu, melibatkan semua orang yang terkait. Ya diantaranya misalkan kalau di sini dengan guru, terus perlu dengan orang tua gitu.
atau tokoh-tokoh masyarakat sesuai kasus yang dihadapi gitu. Itu yang lebih Berarti efektif. ya Iya, iya. tergantung kasusnya mungkin Iya, Pak iya, ya. iya, iya. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya gitu Pak. Iya, Yang paling berat. tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika ketika kita berhadapan dengan orang yang latar belakang yang berbeda. Nah, ini akan dipengaruhi oleh budaya atau latar pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga dalam mengambil keputusannya ini agak alot. Padahal ini misalkan sudah benar ya, itu menurut kita semua gitu. Nah, dalam hal ini mengambil keputusannya agak lama gitu, tapi pada akhirnya sepakat kan gitu, itu aja. Berarti yang tantangan paling berat karena latar belakang Iya. pendidikan dan kebudayaan, Iya. budaya masing-masing orang tua atau siapa mungkin Iya. itu ya. Iya. Itu akan paling tidak akan dipengaruhi lah. Nah, gitu. betul karena Iya. beda daerah, beda budaya Iya. pengaruh pasti Pak. Iya. Baik, kalau begitu saya lanjut Pak ya. Iya. Apakah yang Bapak dalam kasus-kasus ini Bapak punya jadwal khusus tidak Pak? Misalkan menangani kasus itu harus hari anu gitu atau gimana? Ada jadwal khusus atau tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumadamang, Ibu. Pangestu, Samulina. Pangestu, alhamdulillah. Ayah nu bisa dibantu, yang bisa dibantu. Iya, ini Bu, perkenalkan dulu Bu ya. Saya Wiwin Sundatika. Ya. Saya saat ini mengajar di SMP Negeri 3 Mande di Kecamatan Mande. Oh iya. Iya. Nah, saya tuh tertarik sekali mengunjung ke sekolah ini karena pertemuan kita yang kemarin Bu ya, saya kan bertemu kemarin di acara yang literasi marin. Nah, saya tuh ya ingin bersilaturahmi ya Bu ya. Iya. Dengan Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Oh iya, boleh silahkan. Iya, tapi maaf ini mengganggu waktunya Bu. Apa ya? Kalau Iya. memang ada yang bisa saya bantu, saya dengan senang hati bisa membantu Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Ini Bu, tidak banyak sih yang ingin Iya. saya tanyakan mengenai Ibu. Mungkin di sini kan di sekolah ini pastilah ada kasus-kasus Bu ya. Iya. Kasus-kasus yang memang ada hubungannya dengan dilema etika atau bujukan moral. Iya. Banyak mungkin Bu ya. Ada sih, iya. Oke, baik kalau begitu. Selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang misalkan gini Bu, kadang-kadang ya ada kasus yang sama-sama memang ini mengandung unsur kebajikan gitu dua-duanya. Gimana Bu? Kita lihat dulu ya sampai sejauh mana itu berkepentingan terhadap kemajuan peserta didik. Kalau memang itu ada unsur kepentingan untuk kemajuan peserta didik dan tidak bertentangan dengan etika moral, kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik Ibu. Nah, kira-kira langkah-langkah apa Bu yang biasanya Ibu lakukan gitu kalau menghadapi kasus tersebut? Tergantung kasusnya ya, yang kita temui di lapangan ini kan banyak sekali ya kasus-kasus yang ditemui di sekolah kami. Ada yang menyangkut ekonomi keluarga, ada juga yang menyangkut siswanya yang kurang motivasi dari pihak keluarga untuk belajar. Nah, hal-hal yang seperti itu banyak sekali ditemukan dan kami pihak sekolah itu selalu berkomunikasi dengan pihak guru, dengan pihak orang tua
dengan komite sekolah, apa yang menyebabkan hal-hal tersebut sampai terjadi pada peserta didik kami. Kalau misalkan sudah ditemukan akar permasalahannya, kami sama-sama menyelesaikannya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Terus, nah tadi Bu ya, Ibu mendiskusikan berarti ya, Iya, dengan dengan guru-guru, guru-guru. tidak memberikan keputusan sendiri gitu Tidak, saja ya Bu ya. tidak, karena kan kalau kita langsung memberikan keputusan sendiri kan tidak tahu ya. Misalkan anak itu tidak masuk sekolah kan tidak tahu permasalahannya sampai dia itu tidak masuk sekolah. Iya. Apakah itu malas atau memang ada kepentingan keluarga atau memang misalkan perekonomiannya atau karena sakit kan. Kalau kita berdiskusi dengan guru, dengan pihak keluarga, dengan orang tua, jadi tahulah gitu penyebab dari anak tersebut, kasus yang ditemukan oleh anak tersebut, jadi kita bisa menanganinya. Oh, iya, baik Ibu. Nah, menurut Ibu nih, hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Yang efektif ini? Yang lebih efektif itu ya kita dalam segala hal itu kan kita harus berpegang pada norma dan etika yang sudah tertera ya, apalagi kita sebagai guru, saya sebagai pimpinan. Jadi jangan sampai ketika mengambil keputusan itu kita membebani seseorang gitu. Tapi kita harus mengambil keputusan itu harus anak itu lebih termotivasi untuk belajar dan guru pun lebih semangat untuk memotivasi siswanya. Oh iya, berarti Ibu tuh keberpihakan pada anak mungkin ya, lebih diutamakan itu ya. Soalnya kalau anak itu kan mereka itu masa-masanya untuk belajar gitu. Jadi jangan sampai ketika masa untuk belajar itu sampai terlewati gitu. Iya, betul Bu. Apalagi ini di SD Bu ya. Iya, sebagai pondasi kalau SD itu ya. Betul. Kalau nanti kan anak bisa berkembang sendiri kalau di sekolah yang lebih jenjangnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau SD itu mungkin sebagai pondasi dasar karakter siswanya itu harus lebih ditekankan kalau di SD itu. Iya. Nah Ibu, terima kasih ya. Kemudian tadi secara efektif sudah ada Bu ya langkah-langkahnya. Nah kemudian Bu, apa nih hal-hal apa saja nih yang merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dan tantangannya apa misalnya? Bu pernah nggak sih mengalami tantangannya? Apa itu? Kadang-kadang tantangannya itu ya kalau misalkan dari pihak keluarga, kadang kan anak itu ada antara pihak keluarga